Oke, yang pertama, soal pertama yaitu diberikan sebuah fungsi persamaan R persamaan vektor R T sama dengan sin T I plus cos T J plus T kuadrat min 3T plus 2K. Nah, untuk soal yang A yaitu apakah partikel atau persamaan ini pernah bergerak ke bawah. Nah, untuk melihat apakah partikel pernah bergerak ke bawah, kita lihat perubahan komponen yang terjadi di K yang merupakan ketinggian. Jadi komponen K merupakan ketinggian dari partikel tersebut. Nah, untuk mencari apakah pernah bergerak ke bawahnya, itu kita mencari turunan dari ini persamaan K-nya. Misalnya K-nya itu Z T sama dengan kita ambil K-nya T kuadrat min 3T plus 2. Nah, kita cari turunannya. Turunan pertama dari Z ini yaitu 2T min 3. Nah, karena yang ditanya bergerak ke bawah, maka 2T min 3 itu harus kurang dari 0 atau negatif bilangannya. Nah, berarti T yang memenuhi yaitu T kurang dari 3/2. Nah, berarti partikel tersebut pernah bergerak ke bawah saat T-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 3/2. Nah, jadi jawabannya ya, partikel tersebut pernah bergerak ke bawah. Partikel pernah bergerak ke bawah. Saat T-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 3/2 atau 1,5. Oke, soal selanjutnya yang B yaitu apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak. Nah, untuk mengetahui partikel tersebut pernah berhenti bergerak, kita harus mencari kecepatannya, yaitu Pi T sama dengan turunan dari RT. Nah, berarti turunan dari sin T sama dengan cos T I plus turunan dari cos T berarti min sin T J. Nah, turunan dari T kuadrat plus 2K sama dengan yang tadi ya, itu 2T min 3K. Nah, artinya pernah berhenti bergerak berarti Vt-nya harus bernilai 0. Jadi masing-masing komponen itu nilainya 0. Nah, berarti yang pertama yaitu komponen yang I cos T sama dengan 0. Jadi T-nya cos berapa saja yang 0 yaitu Pi/2 atau 90 derajat ya, lalu 3Pi/2 atau 270 derajat dan seterusnya. Nah, untuk komponen J yaitu sin T sama dengan 0. Artinya T-nya T0 ya, 0 terus Pi sama 2Pi. Nah, untuk yang K 2T min 3 sama dengan 0. Nah, ini yang tadi ya, T-nya berarti 3/2. Nah, karena di sini tidak ada yang sama atau tidak ada yang beririsan antara komponen I, J, dan K,
maka artinya partikel tersebut tidak pernah berhenti bergerak. Tidak pernah berhenti bergerak. Nah, yang artinya kecepatannya tidak pernah sama dengan 0 ya. Nah, soal selanjutnya yaitu soal C. Pada waktu berapakah partikel mencapai 12 meter di atas tanah? Nah, artinya ketinggiannya mencapai 12 meter. Nah, ketinggian di sini berarti kita mengambil komponen dari K atau yang tadi sudah kita ketahui yaitu ZT. Nah, artinya ZT-nya bernilai 12 ya. ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12. Nah, tinggal kita pindah ruaskan T min 3T, 12 nya pindah, 2 dikurangi 12 artinya min 10 sama dengan 0. Nah, kita cari T nya berapa. Nah, berapa dikali berapa yang hasilnya 10 dan 3 dijumlah hasilnya 3, yaitu min 5 dan 2. Min 5 kali 2 min 10, min 5 tambah 2 min 3 ya. Artinya T nya sama dengan 5 dan T nya sama dengan min 2. Nah, karena nilainya positif, artinya T nya harus lebih dari sama dengan 0, harus positif juga. Maka kita ambil yang T5, T nya sama dengan 5. Nah, berarti waktu saat mencapai 12 meter di atas tanah yaitu 5 detik. Selanjutnya soal yang D, itu berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter di atas tanah? Nah, yang ditanya kecepatan, berarti kita ambil persamaan Vt sama dengan persamaan Vt tadi yaitu cos Ti plus min sin Tj plus 2T min 3 K. Nah, karena saat ketinggian 12 meter T nya sama dengan 5 tadi sudah diketahui kan, T nya 5, artinya V 5 sama dengan, kita masukkan T nya sama dengan 5 yaitu cos 5i min sin 5j plus 2 kali 5 10 kurangi 3 7. Nah, kita sudah mengetahui persamaan V T nya saat 12 meter di mana T nya sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita mencari kecepatannya atau lajunya menggunakan 0 V5. Akar dari cos 5 pangkat 2 min sin plus min sin 5 akar 2 plus 7. Nah, artinya cos kuadrat 5 plus sin kuadrat 5 plus 4 9. Nah, karena di sini ada syarat yaitu cos kuadrat T plus sin kuadrat T itu sama dengan 1 ya. Artinya ini jadi 1 plus 49 jadi akar 50 atau
bisa disederhanakan yaitu 5 akar 2 ya. Jadi kecepatan saat di ketinggian 12 meter yaitu 5 akar 2. Nah, soal selanjutnya itu soal E. Pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dan heliks, tentukan vektor arah garis singgungnya. Nah, garis singgung saat ketinggian 12 meter artinya pada saat 12 meter itu di waktu T sama dengan 5 kan. Nah, berarti kita hanya ngambil dari tadi, yaitu kecepatan itu sama saja seperti kecepatan di T sama dengan 5 atau V 5 sama dengan cos 5i min sin 5c plus 7. Nah, artinya vektor arah garis singgungnya itu sama dengan vektor kecepatan pada saat T sama dengan 5, yaitu ini cos 5i min sin 5j plus 7 kan. Oke, kita masuk soal nomor 2, yaitu diketahui kurva Y itu sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan X pangkat 3 Y sama dengan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Nah, soal yang A yaitu tentukan nilai Y turunan saat X sama dengan 0. Oke, untuk mengetahui Y 0 kita periksa turunan kiri dan kanannya. Saat X sama dengan 0. Nah, yang pertama kita cari turunan kanannya dulu. Di X sama dengan 0 untuk karena turunan kanan X nya lebih dari 0 ya. Nah, kita ambil persamaan yang ini, X pangkat 3 Y sama dengan X pangkat 3 Y turunan sama dengan 3X pangkat 2. Nah, kita cari limit kanannya, limit X menuju 0 dari kanan yaitu 3X pangkat 2 itu sama dengan 0 ya. Kita cari turunan selanjutnya, kita cari turunan kirinya di X sama dengan 0. Nah, untuk X kurang dari sama dengan 0 itu kita ambil Y nya yang ini, Y sama dengan 0 dan turunan dari Y itu 0 juga, maka limit kirinya itu 0 dari kiri, 0 sama dengan 0. Nah, karena keduanya sama ya, maka nilai Y 0 itu sama dengan 0. Oke, soal selanjutnya itu soal B. Tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, sama saja kita mencari limit kanan dan kirinya. Untuk yang pertama, karena rumus K sama dengan Y turunan dari kedua dari X, YX per
tambah y x kuadrat 3/2. Nah, kita cari y turunan kedua dulu. Nah, untuk mencarinya kita mencari limit kanan dan kirinya. Untuk y sama dengan 0, itu turunan pertamanya 0 dan turunan keduanya yaitu 0 juga. Untuk y sama dengan x pangkat 3, turunan pertamanya 3x pangkat 2 dan turunan keduanya 6x. Nah, kita cari saat x menuju 0 dari kanannya, limit x menuju 0 dari kanan, yaitu kita ambil yang ini 0 sama dengan 0. Selanjutnya limit x menuju 0 dari salah. Untuk yang dari kanan kita ambil yang ini 6x sama dengan 0 juga. Nah, untuk dari kirinya yang ini yaitu 0 sama dengan 0 juga. Artinya y turunan 0 sama dengan 0. Oke, kita sudah mendapat turunan pertama dan turunan keduanya. Tinggal kita substitusikan k0 sama dengan ini kx ya, ini kx. Tadi nilai y 0 nya y turunan 0 per 1 plus y turunan 0 kuadrat 3/2. Itu nilainya 0 ya, 0 per 1 plus 0 pangkat 2 0, lalu dipangkatkan 3/2, itu sama dengan 0 ya. Jadi besar kelengkungan kurva di titik 0,0 yaitu 0.